Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrani Praeka Putri dengan NIM 2348201012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai saluran pencernaan. Nah, sebelumnya saluran pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, selanjutnya bagian-bagian sistem pencernaan pada organ ini dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, selanjutnya ada penyakit. Yang pertama ada penyakit GER atau penyakit gastroesophageal reflux disease, yaitu jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter bagian bawah kerongkongan. Umumnya katup ini akan menutup setelah makanan masuk ke lambung. Tapi pada penderita penyakit ini, katup tersebut tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. GER dapat menyebabkan penderitanya mengalami sensasi terbakar di dada, nyeri dada, kesulitan menelan, mual, muntah, dan batuk. Kemudian untuk mengatasinya, kita perlu mengubah pola hidup dan pola makan. Yang pertama, makan makanan yang dengan porsi yang lebih kecil. Yang kedua, tidak langsung berbaring setelah makan. Yang ketiga, menghindari makanan pedas, berlemak, asam, dan kafein. Selanjutnya, meninggikan kepala saat tidur. Dan yang terakhir, konsultasi dengan dokter. Nah, selanjutnya ada tukak lambung. Tukak lambung ini merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan dalam jangka panjang. Nah, ciri umum tukak lambung ini meliputi kembung, mual, dan muntah, feses berwarna gelap, penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya serta kehilangan nafsu makan. Nah, selanjutnya ada penyakit batuk empedu. Batuk empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu yang mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Nah, gangguan ini dapat terjadi jika pelepasan empedu mengalami kehambatan. Nah, gejalanya meliputi pertama ada nyeri kolik, kedua radang kantung dan saluran empedu, ketiga ada ikterus atau penyakit kuning. Nah, faktor resikonya yaitu pada umur 40 tahun tidak mampu memecah dan menyerap makanan berlemak, dan terakhir obesitas. Nah, batuk empedu ini terdapat di dalam kantung empedu, bisa menyebabkan nyeri hebat di bagian perut kanan. Kondisi ini dapat diatasi dengan obat-obatan hingga operasi. Nah, selanjutnya ada penyakit IBS atau Irritable Bowel Syndrome, yaitu sekumpulan ciri-ciri gangguan pencernaan termasuk sakit perut dan perubahan buang air besar, dan yang setidaknya terjadi 3 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Gejala lainnya yaitu berupa kembung, diare, sembelit, dan munculnya lendir pada feses. Nah, gejala tersebut belum diketahui secara pasti, namun faktornya yaitu terjadi infeksi bakteri pada saluran cerna, kondisi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, serta konsumsi makanan yang tertentu diduga berkaitan dengan terjadinya IBS. Penanganannya dapat berupa menghindari makanan yang memicu gejala, yang kedua ada mengurangi stres, yang ketiga ada makan dalam porsi kecil, mengonsumsi lebih banyak serat tepatnya, dan selanjutnya ada olahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Nah, selanjutnya ada penyakit IBD, yaitu Inflammatory Bowel Disease, yaitu peradangan yang berlangsung lama di saluran pencernaan. Dan paling umum dari IBD ini yaitu penyakit Crohn dan kolitis ulceratif. Jenis gangguan pencernaan ini dapat menyebabkan iritasi, pembekakan, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, serta penurunan berat badan. Penyakit ini belum diketahui secara pasti, namun respons sistem kekebalan yang tidak biasa diduga menjadi pemicunya. Selain itu, respon virus, bakteri, dan alergi kemungkinan juga memicu terjadinya peradangan. IBD dapat didiagnosis melalui pemeriksaan kolonoskopi
endoskopi, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, perawatan khusus seperti obat-obatan diperlukan untuk mengurangi peradangan, memblokir respon kekebalan, mengobati dan mencegah infeksi, mengobati diare parah. Selanjutnya ada penyakit diare. Penyakit ini jenis gangguannya ada seorang dikatakan menderita diare apabila mengalami peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai tekstur fesesnya lebih cair. Adapun penyebab penyakit ini bermacam-macam seperti infeksi rotavirus atau bakteri, efek samping obat, serta perubahan pola makan. Nah, selain peningkatan frekuensi BAB, beberapa gejalanya termasuk kram perut, demam, mual, kembung, hingga adanya darah pada tinja. Diare dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sebenarnya jenis gangguan pencernaan ini sangat mudah diobati, namun pada kasus diare parah yang tidak segera ditangani bisa berakibat fatal, khususnya pada anak-anak. Penderita diare membutuhkan obat yang bermanfaat untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Nah, selanjutnya ada penyakit wasir atau hemoroid. Wasir ini merupakan salah satu dari bermacam-macam gangguan pencernaan yang lebih sering dialami oleh orang di usia atas 50 tahun. Ini merupakan contoh gangguan pencernaan yang terasa menyakitkan dikarenakan pembuluh darah di saluran anus mengalami pembengkakan. Wasir dapat menimbulkan gejala seperti nyeri dan gatal pada anus, serta keluarnya darah saat BAB. Bahkan kadang juga bisa membuat penderitanya sulit duduk. Penyebab penyakit wasir ini yaitu sembeli kronis dan kehamilan, sementara mengejan saat BAB, duduk di toilet dalam waktu lama, dan diare kronis merupakan kemungkinan terjadi penyebab penyakit ini. Nah, cara mengatasi wasir untuk derajat awal bisa dengan perubahan gaya hidup seperti mengonsumsi banyak cairan dan makanan berserat serta obat-obatan. Namun jika sudah memasuki stadium selanjutnya, maka dibutuhkan tindakan operasi. Sekian penjelasan materi mengenai saluran pencernaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.